Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam acara Ngopeni Ati, edisi tengah minggu pada hari Rabu saat ini. Mari kita mensyukuri kebaikan kasih Tuhan. Kabarnya baik kan? Masih menemukan pemeliharaan Tuhan ya? Ya, oleh itu mari kita dengan penuh sukacita bersyukur kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita menaikkan pujian dari PKJ 22. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan Allah semesta alam. Mari kita dengan penuh suka menyanyi. Kini tibalah saatnya kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Dan karena itu mari kita mohon kuasa Roh Kudus menuntun dan memampukan kita memahami kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Mohon hikmat dan berkat-Mu supaya kami mampu mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan. Supaya kami mampu mensyukurinya dalam perjuangan dan kesungguhan kami untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10 demikian. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang menerima dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bulan Juni menjadi bulan yang cukup menarik ketika dikaitkan dengan dunia pendidikan ya. Karena pada bulan Juni inilah sebenarnya 1 tahun ajaran itu telah dilewati dengan baik. Ada begitu banyak anak-anak yang dengan penuh sukacita menerima rapor. Ada yang penuh dengan kebahagiaan mengikuti ibadah syukur meskipun secara online ya. Terus kemudian ketika ibadah syukur itu sudah selesai, ada begitu banyak orang tua yang dengan penuh semangat mencoba untuk mencari sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Pun demikian, anak-anak dengan penuh sukacita, mereka pun memantapkan pilihan
jalur apa yang ia pilih. Ya. Terus kemudian sekolah mana yang sesuai dengan kapasitasnya, yang sesuai dengan talenta yang telah ia miliki. Nah, tapi kemudian yang menjadi perenungan bagi kita adalah bahwa dunia pendidikan itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana seorang anak dapat menimba ilmu dengan baik. Bukan hanya bagaimana mentransfer ilmu itu dari guru kepada murid, begitu saja. Tidak. Ya. Apalagi kalau kita hanya mengatakan bahwa kesuksesan itu hanya diukur pada 1 tahun ajaran, tidak juga. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan, berarti kita berbicara tentang sebuah masa depan. Karena apa yang dipelajari saat ini, nilai-nilai yang didapatkan saat ini, itu akan menjadi modal, bekal untuk masa depannya. Nah, sebenarnya masa depan itulah yang harus menjadi orientasi, karena masa depan itulah dengan segala tugas dan tanggung jawab yang ada di sana, nah, ada hal-hal besar yang harus diwujud nyatakan. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi dengan para murid. Ada waktunya mereka dipanggil untuk belajar bersama-sama dengan tekun mengikuti setiap pengajaran Kristus dalam tema-tema khusus ketika mengajar di khotbah di bukit misalnya. Ketika kemudian para murid juga belajar secara langsung dari sikap, dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kristus. Tindakannya yang diwarnai dengan belas pengasihan. Kemudian mereka menjadi bagian dari sebuah karya yang agung saat Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Itu saya bisa memahami bahwa itu adalah sebuah proses pembelajaran secara langsung yang dihadapi oleh para murid, yang membentuk dan membekali mereka ketika mereka menyadari ada potensi yang ada di dalam dirinya. Tapi itu tahapan pertama. Tahapan kedua kemudian adalah para murid ini dipanggil untuk melakukan sebuah karya. Para murid dipersiapkan supaya ia bisa melakukan hal besar di kemudian hari. Maka kemudian para murid dipanggil dan diutus oleh Kristus. Diutus untuk apa? Pada ayatnya yang ke-7 itu dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jangan berdiam, tetapi ayo keluar. Ayo berkarya, pergi. Untuk apa? Memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Berbicara bukan hanya tentang, oh ini berarti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya sudah dekat. Oh ini berarti berbicara tentang akhir zaman yang sudah dekat. Sehingga kemudian manusia bisa menikmati surga, situasi dan tempat nanti ketika kita bersekutu dengan Tuhan, dengan segala sukacita yang ada. Ternyata kalau kita perhatikan di sini, kerajaan Allah berbicara tentang Allah yang meraja atau Allah yang menjadi raja. Itu berarti bahwa manusia berada di dalam sebuah sikap tunduk dan takluk untuk mewujud menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena dia rajanya, dia penguasanya. Dan dikatakan bahwa ketika Allah menjadi raja itu, kehendaknya adalah damai sejahtera. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam ayatnya yang ke-8. Kerajaan Allah itu berbicara tentang sebuah situasi dan suasana yang baik. Makanya dikatakan, sembuhkanlah orang sakit. Mereka yang secara fisik sakit, kemudian ya tentu bukan hanya fisiknya saja, pikirannya pun ikut sakit, jiwanya pun ikut sakit. Bagi mereka itulah mari kita berjuang supaya mereka mendapatkan topangan, bahkan pemulihan. Dan kemudian yang kedua juga dikatakan, bangkitkanlah orang mati. Jadi ketika ada orang yang berada di dalam sebuah keputusasaan, bahkan ketika ada orang yang berada dalam sebuah kedukaan yang sangat dalam, hiburkanlah mereka, bangkitkanlah dan berikan spirit kehidupan. Orang-orang yang dikatakan kusta, orang-orang yang dianggap najis, mereka terpisah dari masyarakat pada umumnya, mereka tidak bisa beribadah juga seperti pada umumnya. Tahirkanlah mereka, perbaiki relasi dan kehidupan mereka, supaya dapat kembali kumpul dengan yang lain, supaya dapat kembali beribadah dengan yang lain. Lalu yang keempat dikatakan juga, dan usirlah setan-setan. Ketika ada orang yang tidak bisa menguasai dirinya, ia dibelenggu oleh kuasa jahat. Nah, bukankah ini adalah sebuah situasi yang tidak baik? Sakit, tidak tahir, kemudian
eh, mengalami keputusasaan atau kematian, dikuasai oleh kuasa jahat. Nah, kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah berusaha untuk memberikan sebuah pembebasan. Kebebasan dari situasi-situasi menekan, dari situasi-situasi yang berat yang membelenggu seseorang. Sehingga mereka bisa menikmati damai sejahtera. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menyampaikan pesan. Yang pertama pesannya adalah jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Artinya fokuslah dengan apa yang menjadi tugas dan panggilanmu. Kalau kita mau mengatakan bahwa bukankah yang sakit, yang dikuasai dan dibelenggu oleh kuasa jahat itu begitu banyak? Ya betul, begitu banyak. Tetapi dengan segala kapasitas dan kemampuan kita, barangkali kita tidak akan bisa menjangkaunya. Maka fokuslah dengan tugas dan panggilanmu. Bagi mereka pada waktu itu, jangan ke bangsa lain, jangan ke Samaria, kepada umat Tuhan yang terhilang dulu. Berarti ini berbicara tentang fokus, kan? Karena kalau orang kebanyakan fokus, akhirnya malah tidak fokus, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ingat apa yang menjadi fokusnya, dan itulah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Apalagi jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik lainnya, gitu. Terus kemudian yang kedua juga dikatakan demikian. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan membawa barang-barang yang kadang justru menghambat perjalananmu. Bahkan tidak jarang barang-barang itu pun mengganggu fokus perhatian dan pelayanan. Ketika orang tidak punya apa-apa, orang pergi kemana saja santai, tenang. Tapi ketika dia memiliki barang yang berharga, katakanlah HP gitu aja, yang cukup mahal, gitu. Apakah dia bisa fokus dengan tugasnya? Kadang nggak juga, gitu ya. Ada saja hal-hal tertentu yang membuatnya malah terhambat gara-gara barang-barang berharganya itu. Karena hatinya nyabang ke sana juga. Nah, oleh karena itu dikatakan, ya, jangan membawa hal-hal yang bisa menghambat, supaya tetap bisa melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Terus juga dikatakan, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, membawa barang begitu banyak, dengan harapan bahwa inilah yang nanti akan menjadi gantungan hidupku, inilah yang akan bisa memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa aku akan dalam kondisi yang baik. Yesus katakan, nah, karena seorang pekerja layak untuk mendapatkan upahnya, karena seorang utusan layak untuk mendapatkan upahnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari para murid ini. Pada satu sisi siap untuk belajar, tapi pada sisi yang lain siap untuk pergi dan memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Bukankah hal ini yang sangat realistis, hal ini yang sangat terasa pada saat ini? Kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan hal-hal baik itu. Maka jangan hanya diam, jangan hanya belajar, tetapi mari siap untuk bekerja, siap untuk mewartakan kabar sukacita dimanapun Tuhan mengutus kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat dimana kami boleh setia belajar menjadi seorang murid. Tapi kami juga bersyukur ada kesempatan untuk kami diutus dan dipanggil oleh Tuhan, mewujud nyatakan kerajaan surga, menghadirkan kabar baik, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat yang sangat memerlukannya. Dan kami percaya bahwa kabar baik itu untuk kami, bahwa kerajaan Allah itu untuk kami nikmati dan kami syukuri, tetapi juga untuk kami perjuangkan bersama-sama. Oleh karena itu berkati kami, supaya kami bisa fokus dengan tugas panggilan kami, mampukan kami supaya kami tidak terbelenggu dengan hal-hal yang bisa merintangi, tapi kami dapat terus melayani dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan, memberikan semangat kepada kita untuk kita mewartakan, untuk kita pergi dan mewartakan kerajaan Allah ini, mewujud nyatakan damai sejahtera, damai di dunia, dan kitalah beritanya.
Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan karya, Tuhan memberkati.